Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Resta Adelia, kelas 11 IPS 2, guru pembimbing Ibu Ferawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyimas Dewi Hoyati, kelas 11 IPS 2, guru pembimbing Ibu Ferawati SPD. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 5 integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Definisi integrasi sosial. 1. Integrasi sosial. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. 2. Integrasi bangsa. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, integrasi bangsa diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam suatu wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. 4. Integrasi budaya merupakan paduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda-beda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. B. Faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya integrasi sosial. 1. Faktor internal. Faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu adalah sebagai berikut. A. Adanya semangat gotong royong. B. Adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Dan C. Adanya tuntutan kebutuhan. 2. Faktor eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah sebagai berikut. A. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi. B. Adanya persamaan kebudayaan. C. Adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. D. Adanya sikap terbuka pada perubahan. E. Adanya tuntutan perkembangan zaman. F. Adanya tantangan dari pihak luar. Dan G. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Selain adanya faktor pendorong, ada pula faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut. A. Masyarakat yang sifatnya heterogen. B. Wilayah Indonesia yang luas. C. Adanya paham etnosentrisme. D. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. E. Adanya ancaman dari luar. Dan F. Adanya ketidakmerataan pembangunan. C. Proses integrasi sosial. 1. Akomodasi. Definisi akomodasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. A. Surjono Sukanto. Akomodasi yang menunjuk suatu proses diartikan sebagai usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Sukanto 2012. B. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. Akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Narwoko 2010. C. Gilin dan Gilin. Akomodasi merupakan suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial. Sukanto 2012. 2. Kerjasama. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, kerjasama merupakan bentuk interaksi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. 3. Koordinasi. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. 4. Asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial yang ada di masyarakat.
2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Syarat berhasilnya integrasi sosial. Menurut Okbun dan Ninkop dikutip dari Seminar 2003, integrasi dapat berhasil apabila 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lainnya. 2. Tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. 3. Norma-norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.